dikira gua lu yang minder karena gua anak SMA 3 lu anak MD gitu. Ini sang Pokoknya pencipta kita ini adalah maha maha apa ya, seniman yang paling keren, Bro. ah, Gua disangkain orang gila, men. nah, Halo, balik lagi sama gua di Kotak Rahasia TV. Kali ini gua mau ditanya-tanyain gitu sih, gantian, kayak gantian. gantian. Jadi si Iwan ini adalah salah satu saksi hidup gua. Dari mulai gua bujang sampai gua punya istri dan punya anak, dia salah satu orang yang bisa dibilang sebagai saksi. Gua pertama kali ketemu Badrun itu, Di mana? eh Di mana, men? lu sekolah di MD kan ya? Heeh, Di sekolah di MD, MD gua. sekolah di MD, terus gua temenan sama temen lu, Oh, iya iya iya. namanya Ridvan Maulana, Iya, si Engkong. Engkong si kalau dia Ingkong. juga kadang-kadang suka kepo sih. Heeh. Mudah-mudahan dia nonton lagi nih yang ini sekarang eh ya. gua bener-bener ketemu lu ya pas lu sering latihan band, Mhm. terus, eee, udah sering lama banget ketemu, intens, pas bener-bener deket itu ketika ke Cilegon. Itu Oh iya, acara rock and roll atau apa? Ah, bukan, gua bukan. gua masih inget, gua masih inget. Acara apa sih? Namanya Lupa gua. namanya Oh, tenda tenda. enggak, Ten Rocktober. Oh iya, si yang bikin itu kalau nggak salah yang Kribo kan? Ten Rocktober, yang bikinnya kalau nggak salah ya yang Kribo, orang Kribo. Deket Tombe. Ket Deket Tombe. bisa, iya Deket iya iya, Tombe kan? ya nggak salah namanya si Menyeng apa siapa, Gepeng lah kalau nggak salah, namanya si Gepeng. Ah, udahlah itu, udahlah. Udah hijrah dia sekarang. Ada tahu gua Heeh, temen gua. Di Facebook gua juga dia masih aktif sih jadi sampai kita sekarang. kita tuh beda SMA. Beda. Jadi gua SMA 3, Mhm. jadi MD, MD itu STM. STM, STM. anak STM, Doski, Doski 5. Doski 5. Lu tahu nggak Doski 5 kepanjangan dari apa? Apa tuh? Doski 5 itu sepengetahuan gua kepanjangannya itu dosa sebelum kiamat. Doa sebelum kiamat. Doski 5 5. Jadi limanya itu 5 waktu. Gila, keren ya? Masuklah, Masuk masuk sih, tapi banget. asik sih. Maksudnya sesuai sama ini, sama sekolahnya juga kan Muhammadiyah gitu kan. Makanya Doski. Makanya pas gua ketemu lu sekarang benar-benar berubah, Bro. Iya. Berubah dari yang Enggak sih, bukan gitu maksudnya. enggak berubah, Iya, tau nggak? berubahnya Tapi, itu berubahnya mungkin yang pertama, gua tahu lu yang pertama sampai gua pernah tahu lu tuh vegetarian oh iya, pernah gua sempet vegetarian. dan Enggak, sampai lu tuh nggak mau ketinggalan sholat 5 waktu. widih, ya bener. Bener Gua nggak sih? pas Sampai lagi gua tahu lu berangkat ke Jawa dan lu oh, mencari seseorang, mencari itu orang apa sih bokap gua. seseorang itu. Dan Gua ya, sampai motor heeh. gua hilang dan berubah warna. Oh, itu emang udah hilang? Eh, enggak, bukan hilang. Gua nggak tahu Oh motor iya gimana. iya iya, heeh. Dan jadi gini ceritanya. Jadi gue punya motor Dulu. dan itu inventaris banget. Mhm. Jadi siapa aja yang pakai lah. Itu jadi dulu gua sering tinggal nginep di kampung sawah. Jadi Heeh, gue nyeritain tentang gue dulu nih. iyalah ya, Jadi gua ketemu Baru udah lama. Jadi kita heeh, sempet ketemu heeh, SMA, terus nggak ada ngilang. Nah, mhm. ketemu lagi di pameran Ya, iya benar, pameran. 2009. Jadi 2009 itu gue lagi kebingungan nih. Gue pertama ketemu yang namanya Septian. Oh, Septian Ladres. 2009 ya. Jadi ketemu di pameran, bro, ada orang nggak yang bisa kita libatkan? Pertama muncul tuh namanya Reo, Oh ya, Reo. Reo, Bang Hio. Bang Hio. Bang Hio. Gue butuh juri buat lomba mewarnai. Wih, Parah loh ya. di Sanggar tuh dongnya Ada. ada gitu kan. Nah akhirnya, gue tanya-tanya kan, Mhm. akhirnya gue jadiin panitia tuh. Lo, terus Gua si kemudian Reo ya, Idolai, Idola ya, Widya, Widya, heeh. Feby dan lainnya. Mhm. Jadi ya singkat cerita, gue ketemu lo dan kita pernah marah bareng di situ. Heeh heeh heeh. Memarahan lah Pemarahan, orang. maksudnya ya kerja di tim kan pasti ada Ya, clash-clash-nya. tapi itu buat Lebak itu sejarah banget sih. Ya HUT Lebak 2000 berapa ya kalau nggak salah? 2009. 2009. Gila, 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Itu Dan kita udah jauh sebelum itu juga udah kenal sih, iya, udah kan gue jauh bilang banget. tadi Dari SMA lah. pernah ketemu, Heeh. hilang, terus kemudian ketemu lagi di 2009 itu ya. pameran itu. Heeh, Jadi 2009. 2 tahun lah kita
kurang lebih 2 berpisah ya, tahun. berpisah 2 tahun. Berpisah 2 Kan tahun. kita 2007 kan lu sama angkatan 2007 2008. 2007. Oh, 2007 2008 lulus sekolah. Jadi lu tuh taunya lu tuh SBU gua taunya. Ya. Kalau sekarang kan rock lu and namanya roll, rock and roll. namanya sekarang The Running Man. Yoi, The Running Nah, Man. makanya gue sayang banget. Jadi SUU tuh dulu gue tahu banget tuh yang kemarin lu podcast tuh. Siapa namanya? UB. Si UB. Ya itu Gua tahu lah, angkatan gua. Perdebatan lu antara SUU dan UB dulu tuh. Iya, iya. SUU dan Bukan Almos. perdebatan, jadi kayak ya rival aja gitu, Iyalah. pesaing di Iya. dunia musik, dan musiknya kebetulan sama gitu, satu serangga genre. sama gitu. Tapi gue respect banget di acara ini. Jadi kali ini gue bakal ngorek-ngorek tentang Badrunnya yang punya yang punya. channelnya gitu. Boleh Kalau diperbolehkan ya. Boleh lah. Jadi makanya gue sih kayak dia sejarah kan, kalau bicara tentang sejarah Ya. ya Badrun ini dikenal sebagai ya Apa? orang yang kreatif. Ya kayak misalkan dulu gue inget banget gue punya handphone monoponik Ya, monoponik. Iya, tahu gua. 3315. Oh, masih inget Ingat lu, masih inget Ingat. aja ya. Masih inget ya. Lu mau nggak handphone pokoknya dimodif lah. Heeh. Lu tinggal beli kaleng Fanta, Heeh. ya kan? Beli kaleng Fanta, udah Di terakhir custom. beli stiker. Beli stiker. Stikernya asal aja. Heeh. Tapi viral kan? Viral. Viral. Sempet ada order juga. Bener. Terus Bikin boneka. bikin gua. boneka kotak-kotak itu kan? Danbo. Buat itu kan ya, ada kenang-kenangannya lah. Gitu. Heeh, kena. Ya buat kamu gitu. Itu gimana lu bisa pas gua minta punya ide kayak gitu, gimana tuh pas hari itu? Karena kan jarang banget tuh. Dan di Boneka ya. Bikin situ, itu boneka perasaan itu. di Sanggar. Amazon. Di Kan itu Sanggar. adanya cuma di Amazon waktu itu. Jadi barangnya susah didapetin si Danbo itu. Heeh. Nah, makanya gua ada orang yang maniak Danbo, boneka Danbo. Kalau lo hidup di tahun 2000 berapa, 2010-an lah ya, Iya, tahu gua, 2010-an. Lu ada tren tuh yang namanya boneka Danbo kotak gitu ya. Jadi itu tuh boneka yang sering dijadiin apa ya? Meme mungkin ya Meme. kalau Meme dong, iya. meme. Jadiin meme waktu zaman dulu ya, Hmm. tapi sad gitu, sad sedih-sedihan gitu. Tapi Jadi lu si bonekanya di lu foto kepikiran aja hujan. loh, sumpah. Lu kepikiran aja, Bro. Iya, karena Ditambah kreatif itu kata ini kere jadi aktif. Akhirnya jadi aktif kata Stereo. Tapi dan lu emang beneran stay di situ bareng sama Reo kan? Iya, dulu emang Stay di di situ, Sanggar. terus Di kemudian- di outlet itu. Dan kalau nggak salah sih dulu kalau misalkan yang handphone itu 33 Mm-mm. berapa gitu, Mm-mm. 3315, lu cuma ya udah lu beli kaleng sendiri. Mm. Dan itu bayar berapa sih? Enggak lah, kadang-kadang Enggak ya? gratis, kadang dikasih duit juga paling berapa goceng gitu, 2.000 Tapi apa ya? nah itu Terserah salah satu yang gue bilang ini orang kreatif gitu. Kere jadi aktif Kere, gitu kan. karena kere. Gue mau nanya nih sama lu nih. Jadi Oke. Lu udah nyiapin pertanyaan nih? udah dong. Anjir, diketik. Kan tadi di briefing dulu sama lu. Iya bener. Tapi kan gua nggak tahu pertanyaannya kayak gimana kan? Lu nggak tahu lu. Jadi nih pertama kali ketemu nih. Ya. Pertama kali ketemu sama gua kan sekolah di SMA 3. Ya, SMA 3. Dan gua sama Singkong. Nah, lu dengan lingkungan lu yang dari orang sini asli lah. Gua kan dari Maja nih. Dari Maja. Dari ya. Maja gitu kan. Pertama kali ketemu dan ini ikut-ikutan nih lu sama gua nih, ada band rock and roll gitu. Itu Ya. gimana lu perasaan lu, maksudnya ketemu gua orang baru gitu di Rangkas Bitung? Ya emang karena gua tahu lu dari gitaris gua itu Singkong. Jadi yang nganggapnya ya teman aja. Zaman dulu juga pertemanan gak seribet sekarang gitu kan. Sekarang kan harus lu siapa kan, kalau kasarnya nih, bukan kasarnya ya, ada sih yang kayak gitu menurut gua. Sampai kalau zaman sekarang nih memandang orang itu kayak lu tuh siapa gitu tuh. Lu siapa sih soto, suka gitu-gituan. Memandang kelas-kelas gitulah. Ya kan dulu dari sekarang nih. Kalau dulu mah kayaknya julid gitu sama orang jarang deh kayaknya. Karena Karena mungkin kita belum
persahabatannya masih pure mungkin ya. Maksudnya masih ya emang kita tuh mencari teman sebanyak-banyaknya aja gitu waktu gitu. dulu mah, nggak milih-milih juga. Dikira gua lu yang minder karena gua anak SMA 3 lu anak MD gitu. Enggak lah, gua mah dari dulu juga gua mah nggak percaya sama sekolah, gua mah nggak percaya gua sama sekolah. Maksudnya sekolah itu ya menurut gua cuman sarana untuk mencari jaringan gitu tuh. Mencari jaringan aja gitu, mencari partner kayak rekan-rekan aja. Jadi nggak masalah kalau gua walaupun gua sekolah di MD gitu ya yang tidak favorit gitu. Terus lu di SMA 3 yang favorit gitu. Enggak, gua mah enggak ngerasa minder sih gua. Enggak ngaruh. Tapi sejarah SUU itu gimana sih, Bro? Sejarah SUU itu. Jadi tapi gua soalnya tahu SUU itu ya udah jadi SUU gitu. SUU band gua dulu itu sebenarnya gua juga sempat nggak tahu juga ya. Maksudnya kan SMP nih, itu tuh mulainya tuh kalau nggak salah pas lulus SMA sih ya. Lulus SMA apa? Oh, SMP gua, SMP kan? Iya, SMP. Jadi gua sama si Engkong itu gitaris gua, dia itu kan salah satu orang yang sangat mengerti teknologi banget ya. Masa masih di zaman itu dia itu udah bisa bikin lagu sendiri, bisa bikin terus bisa ngulik sendiri. Gua rekaman SUU sampai punya album gitu ya. Dia yang bikin sendiri di rumah, ngerjain sendiri di zaman itu ya. Recording kan sulit men di zaman itu. Tahu gua gini, Bro. Mahal lagi. Enggak, bukan. SUU itu kalau gua boleh ngomong SUU itu yang bikin Ridvan Maulana. Iya, emang Singkong itu. Karena posisinya leader lah, bisa dibilang leader. Di Rangkas itu pada zaman itu rekaman itu susah banget. Studio ada beberapa cuma nggak ada recording. Ya, paling live, paling live. Ada sih. Ada live doang. Cuma kalau untuk mixing, mastering segala macam lah belum. Cuma pas gua kan waktu SMA kan gue sering nginep di rumah si Ridvan, Singkong. Jadi semuanya dibongkar tuh dari bass, terus kemudian drum segala macamnya. Itu dia yang bikin sendiri. Iya, sampai efek-efeknya juga. Semua dia yang bikin. Jadi gua tuh terima jadi ibaratnya nih, nanti dia yang ngulikin. Soalnya kan gue juga waktu dulu tuh orangnya nggak pernah stay di satu tempat gitu. Jadi bukan pecicilan ya. Gue tuh kadang ada di mana gitu kan. Itu 10 Oktober itu kita 10 Oktober itu yang waktu kita ke Cilegon itu SMA apa udah lulus cuy. Si Engkong aja gondrong segini men. Oh iya kan? Bener, itu udah lulus itu lulus, baru ya. Pas awal-awal lulus lah 1 tahun pas udah lulus itu mulai serius tuh di band. Berarti kita dari SMA intens ya, nggak ada perpisahan ya? Nggak ada, waktu SMA mah emang lu kan dulu kan leboy. Enggak gini. Gua ingat. Gua dapetin nih rule-nya nih. Jadi lur aja tuh. Jadi posisinya kita pernah sama-sama lulus SMA. Gue langsung kerja. Lu nggak kerja, lu kuliah. Tapi tuh gua kerja. Lu kerja dulu. Dan lu juga kerja dulu. Kerja. Iya, tapi enggak langsung men gua. Langsung. Gua tuh seingat gua kerja itu setelah pulang dari Bali, Jawa itu dari Jawa terus gua ke Bali. Pulang dari situ baru gua kerja. Setelah mencari sesuatu. Pokoknya mencari jati diri gua lah ya, mencari bokap gua. Gua kan belum ketemu nyokap bokap gua itu udah hampir dari kelas 2 SD, dari kelas 2 SD sampai gua lulus sekolah SMA itu gua penasaran sih. Nah, jadi gua ada segmen itu sebetulnya. Cuma gua nanti deh. Jadi lu pertama kali ya. Jadi udahlah nggak usah. Ceritanya kamera nggak ada aja. Jadi lu tuh pertama kali inisiatif buat nanya ke ibu, ke nyokap. Si bapak di mana nih mah? Itu emang dari kecil lu udah nanya? Apa emang lu ada satu kejadian gua harus nyari bokap gua nih? Itu gimana ceritanya sampai lu berangkat ke sana? Jadi lu nanya dulu ke si mama atau gimana itu? Pertamanya kan emang dari SMA juga gua sempet nanya-nanya bokap masih ada nggak sih? Maksudnya masih ada itu atau pas SMA kelas 2 kelas 3 lah gua nanya atau masih ada atau ada di Semarang gini-gini. Dia masih tinggal sama orang tuanya gini lah. Kata gua boleh nggak nanti pas lulus sekolah gua mau
ke Jawa kata gue, tapi gue mau naik motor gitu tuh, mau naik motor, gue sambil touring. Gue waktu itu kan naik Vespa juga, anak Vespa lah, Iya, anak Vespa gua inget banget. anak Vespa gitu, Iya, anak iya, Vespa iya. zaman ikut-ikutan. Terus Nah terus gue terus bilang dulu sih sama nyokap gue, boleh nggak itu ke tahun beres sekolah beres SMA. sekolah sih, beres sekolah. Iya gue sih sempet gawe juga, tapi gawe itu 2 bulan Enggak, maksudnya jadi itu setelah gawe kan gua nyari. jadi lulus gua kerja itu bukan kerja sih, itu ibaratnya kayak Ngetes lah, part ngetes. time gitu, ngerti nggak? Jadi Ngetes. waktu itu tuh ada zaman-zamannya XL, tau nggak? Jadi SPB XL itu jualan kartu kayak gitu tuh. Itu ada kontrak 2 bulan. Kontrak 2 bulan gua tuh nyoba jualan kartu gua di Serang atau di Serang dan Cilegon tuh gua. Enggak, sejarah yang gua tahu nih. Heeh. Jadi bukan di Excel. Jadi owner doang ibu barber shop ini Heeh. jadi Wah, pernah di minimarket. enggak, itu jauh dulu, jauh. Itu dulu dong. Enggak dong. Oh, enggak Enggak dulu. dong, itu dong. Ini jadi Tapi pernah kan? pernah. Iya, Jadi iya. gini, Jadi itu berarti nyari dulu. pas di XL itu, gue punya duit kan 2 bulan tuh, punya duit gue 1.200.000 kalau nggak salah gue digaji waktu itu ya. Selama 2 bulan itu, gue beli Vespa itu, inget Vespanya itu ada di depan kantor XL gue di Serang. Jadi gue nggak sengaja iseng nanya ke tukang warung itu, dijual nggak nih? Kata dia, ya udah dijual berapa? 700.000. Gue masih inget Vespa gue harganya 700.000 Enggak zaman gitu dong itu ya. kalau di Serang. Hah? Dijual enggak nih? Enggak, maksudnya Iya, kan, Ge. iya Ge gitu ya. Enggak kan, gua kan pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar waktu itu. Jadi dia ngejawabnya bahasa Indonesia juga. Oke. Jadi gua masih inget itu, masih punya sisa duit gope, gua kasih ke nyokap. Nah, gua tuh selama pegang Vespa itu, ya gua perkenalan dulu lah sama anak Vespa Rangkas Bitung, terus sama anak-anak Pandeglang. Nah, gua tapi gue juga sebenarnya pas berangkat dari Rangkas ke Jawa itu, itu ke Semarang udah beres aja. Jadi balik lagi ke cerita ini nih. Cerita pencairan bokap nih. Nah, Lu ikut Vespa kan tadi udah ceritain tuh. Lu beli Vespa di Serang, sejarahnya bla 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 bla. Nah, lu ikut sama anak Vespa dan mau touring ke Jawa. Nah, itu gimana tuh ngomong ke nyokapnya? Nah, tuh tadinya gue bilangnya berdua. Gue berdua nih sama teman mau ke Jawa, dia mau ke Jogja, gue mau Semarang. Jadinya sejalan nih. Jadi dibolehin sih, akhirnya dibolehin ya, dengan syarat hati-hati aja gitu. Jadi tapi itu udah gimbal belum? Belum lah, masih baru lulus sekolah, baru beres gawe banget sih tuh. Baru beres gawe, beli motor. Setelah beberapa minggu gue langsung memutuskan untuk ke Jawa itu. Itu belum punya cewek ya? Belum. Wah, itu mah masih gila-gilaan lah, masih belum mengenal cinta lah. Belum. Nah, terus lu ke Jawa nih touring. Enggak, itu intinya gimana ya? Lu maksudnya niat apa emang sekalian touring aja gitu? Jadi emang niat pertamanya untuk ketemu bokap gue itu sih. Sekalian. Tapi gue nyangkut tuh di jalan. Gue nggak langsung nyampe Semarang. Gue pokoknya tuh nyampe Semarang itu setelah 1 bulan. Gue berangkat, gue nginep di kota ini, nginep di kota itu, nginep sampai Jogja. Gue nginep di Jogja, nginepnya lebih lama tuh. Sebulan baru nyampe Semarang. Gue tuh sebulan kurang deh. Gue di Jogja dulu tuh beberapa minggu, 2 mingguan lebih deh kayaknya. Gue nginep di tempat temen gue, Derry sama si Bani. Derry Joy sama Bani Da Vinci. Tahu gua. Si Bani. Jadi ya pas di Semarang itu gue masih ingat, pas gue mau balik dari Semarang itu enggak, lu udah nyampe nih ke Semarang nih. Udah ketemu Derry. Terus gue udah itu pamit ke Derry, gue langsung cabut ke bokap gue. Tahu lu alamatnya? Tahu gue mah. Oh, dikira gue nggak. Bukan tahu men, jadi nggak, entah kenapa ya. Jadi gue tuh masih inget gitu. Walaupun lu lahir di mana emang? Lahir di sana. Lahir di Jawa. Langsung gue pindah ke sini. Tapi kan secara logika. Nah, dari situ gue balik lagi umur kelas 1 SD ya. Kelas 1 SD gue balik lagi ke sana. 1 tahun gue di sana sampai kelas 2. Sampai kelas 2 SD. Nah, kenapa dari kelas 2 SD itu gue masih ingat banget jalan masuknya, terus rumahnya, tempat bentuk-bentuk rumahnya itu udah bisa nginget tuh kelas 2 SD. Itu udah ngerti, udah. Tapi kalau gua nggak bisa. SD ke SMA itu jaraknya lumayan loh. Tapi tapi itu anehnya kenapa?
Itu gue masih inget sampai gue mau masuk gang rumahnya aja dari pinggir jalan gede nih ya. Iya, iya. Dari kan itu rumahnya Satu masuk SD. lagi. Iya, iya. Masuknya dari jalan itu sekitaran 20 menit lah ke itu gue apal men. Gue nggak nanya Iya, iya. satu orang pun. Jadi begitu gue lewat jalannya, oh ini nih jalannya Itu nih. dari tempatnya Derry sama Bani dekat? Jauh lah dari Semarang. Jauh. Berarti lu Gue Jogja Semarang dari ujung ke ujung. Jadi tapi lu itu ke situ bareng-bareng teman apa sendiri? Sendiri. Sendiri banget. Sendiri. Dari Rangkasnya pun gue sendiri. Oh. Enggak sama si Bani itu. Tadinya gue mau sama si Bani. Oh iya dikira ternyata tadi, si Bani nggak boleh dikira, sama. Oh berarti yang tadi lu bilang ke nyokap berdua itu alasan? Bukan alasan, emang tadinya memang niatnya berdua. Tapi pas nyampe Depok di tempat kakaknya si Bani itu, si Bani dilarang sama si kakaknya. Berarti itu lu single riding aja ya? Single aja gue. Solo riding. Solo ride pokoknya bener-bener gue. Iya solo riding ya. Gue duit pas-pasan pokoknya gue. Ya untungnya di zaman itu ya anak Vespanya masih keren-keren sih, masih solidnya parah sih, solidnya itu mungkin sampai sekarang juga solid ya. Tapi posisi Derry udah di sana kan? Derry udah di sana, si Bani juga pas gua nyampe di sana si Bani ternyata udah di Jogja juga. Dia naik kereta. Oh iya. Tapi zaman itu handphone bawa kan lo? Gua bawa handphone apa ya? Ericsson yang ada antenanya, terus itu kalau dikantongin mati men. Kalau dikantongin mati, digantongin, jadi harus dirubah lagi, dihidupin lagi. Si casing sama mesin itu udah ngebuka. Udah nggak ergonomis lah. Jadi lu kantongin aja langsung mati. Tapi itu kontek-kontek kan berarti masih pakai komunikasi itu, maksudnya terbantu lah gitu. Walaupun lo solo riding terus. Nah pertanyaan gue nanti setelah lo dari rumah Derry, dari kosan Derry ke tempat bokap lu sendiri juga? Sendiri. Tanpa anak-anak tuh? Tanpa. Bro gue antar gitu enggak ya? Anak mereka juga kan kuliah. Oh iya. Mereka kan kuliah kalau mereka. Ya, maksudnya kan gini bro, artinya lu yang sekian berapa tuh sekian belas tahun lah datang ke situ, ya seenggaknya lu ada teman yang dari yang udah menetap di situ, bro antar gue ke sini yuk. Enggak lo? Enggak lah. Enggak kasih. Lagian juga kan gue mikirnya mereka bukan berwisata ke situ. Mereka kan kuliah juga pas waktu itu juga emang lagi apa ya? Mereka tuh lagi baru awal-awal masuk tapi kuliah. Mereka tahu niat lo. Iya, gue cuman bilang gue lagi di jalan mau ke Jogja dan gue nanti numpang tidur deh. Maksudnya mau nyari? Gue mau ke tempat bokap, kata gue. Gue mau ke tempat bokap, gue udah lama gue dari SD gue belum pernah ketemu lagi. Oh, iya. Jadi selama 1 bulan aja, 1 bulan lo stay di tempat anak-anak, besoknya langsung. Terus? 2 mingguan sih, nggak sebulan, 2 mingguan gue langsung cabut tuh. Lewat Ambarawa gue masih ingat. Terus udah gitu dari ujung ke ujung sih men. Pas lo udah mendekati rumah gimana tuh? Lu inget aja gitu? Inget aja, gue masih inget pokoknya. Oh ini jalannya. Oh ini jalannya. Pokoknya entah kenapa ya itu benar-benar gue masih keingetan gitu. Nggak lupa sedikit pun gitu sampai ya dari di depan rumah tuh ada pohon apa gitu ya. Terus ada pasti ininya. Berubah kan. Tapi ternyata pas gue ke situ itu masih kayak gitu men. Dari kelas 2 SD sampai gua udah lulus sekolah, di rumah itu ya emang segitu adanya dan gak pernah dibongkar-bongkar. Emang begitu bentuknya dari dulu sampai pas gua terakhir kesana itu emang bentuknya belum dirubah men. Dari warungnya segala macem gitu, di depan ada warung nasi gitu kan, warung nasi. Walaupun udah gak aktif mungkin kan karena nenek gua yang di sana itu udah meninggal kan yang mengurusnya. Jadi emang bangunannya masih asli aja. Jadi gua nggak terlalu berubah lah gitu. Jadi gua pas begitu masuk rumah juga anjing ini rumah gua nih. Kalau misalkan orang tua kan wapaknya hidup ya. Maksudnya wapak segala macam kalah lah sama wapaknya orang tua. Artinya jimat hidup lah, wapak hidup lah. Tapi secara logika yang udah berbelas-belas tahun datang ke situ, kemungkinan itu 1% lah. Ya. Ingatnya. Tapi
karena jalannya emang ya lu niatnya ibadah buat nyari orang tua, buat silaturahmi, buat ketemu bokap, ya mungkin ditunjukinnya dengan mudah juga, Bro. Iya, Bener gak? mungkin. Ya, emang. Nah, setelah lu datang, inget gangnya lu masuk tuh. Itu gimana tuh? Gua Hmm. dikira kayak kata dia Lu nyokap bawa bokap Vespa enggak tuh ke gitu situ? ya, bawa Vespa gua. Ya. Vespanya Vespa ekstrim lagi kan. Ya. Masih Vespa ada sampah-sampahnya gitu. Iya. Gua disangkain orang gila, men. Pertamanya ternyata pas dia lihat gua buka helm, terus gua buka selayar, kan gua pakai selayar gitu kan. Pakai buff gitu. Gua langsung kenalin gua, langsung meluk gua. Tahu. Dia kata dia, "Dede," katakan, gua panggilnya Dede kalau ini kan. Dede Aristiana. Dede. Langsung bokap gua ngeh gitu sama tampang gua, walaupun dia juga belum lihat gua lagi dari gua kelas 2 SD. Ya. Tapi menurut gua epic banget sih, Bro. Artinya keinginan lu juga kan emang bener-bener lah pengen ketemu bokap gitu kan. Nah, iya. Maksudnya ikut yuk gitu kan. Ke Banten ya. Enggak sih, gua emang ngelihat kondisi bokap gua juga di sana. Maksudnya tidak memungkinkan ya. Ya. Jadi ya menurut gua juga nggak mau sih dia ikut sama ini lagi. Nggak mau lah, jangan lah. Maksudnya udah lama juga, men, kasihan nyokap gua. Iya, benar. Nyokap gua ngapain tiba-tiba ya kan gua bawa misalnya bokap gua. Ini ngapain kan, udah gimana gitu kan, rasanya juga udah berbeda mungkin kan. Benar. Udah nih kan datang nih. Jadi jangan langsung ke sana. Jadi gua bokap lu nih. Lu datang. Pasti kan apa namanya? Ada ya, maksudnya hal pertama yang lu bener-bener kayak di TV kan nangis gitu ya, kayak gitu-gitu gitu kan. enggak. Lu ngapain maksudnya? Enggak, gua emang dari dulu tuh orangnya susah ini, men. Enggak, tapi kan susah sedih, bukan susah sedih ya, susah untuk menangis lu. gitu kayak gitu tuh. Dia, Dramatisir gitu enggak gua. Bokap gua ya Dede tahu doang, udah. Enggak. Meluk aja, udah meluk. Meluk gitu ya. Meluk aja, dia meluk gua. Ya udah dari nanya gitu-gitulah. Nanya nyokap, "Ibu, mama kemana gini, mama?" Ada. Bella, adek gua. Nanyain adek gua langsung. "Bella ada gini. Bella udah ini masih sekolah, masih," kata gua. Oh gitu. Masih sekolah gini lah pokoknya. Tapi seneng kan lo? Seneng gua, seneng. Maksudnya gimana nunjukin seneng lu? Lu enggak bisa apa nunjukin? Enggak sama sekali. Gua tuh orangnya emang bener-bener gimana Wong ya? Enggak bisa lah, maksudnya enggak bisa gitu. Yang sifatnya nurani lu enggak bisa nunjukin lah gitu. Enggak bisa gua. Sampai nangis gitu. Nangis juga gua mungkin hampir enggak pernah. Dan lu nginep di situ? Nginep gua sekitar 2 minggu. Ngerasain gua. Ngerasain gitu. Makan sama bokap gitu. Ngerasain lah gua. Soalnya kan emang satu rumah kan, dia tuh masih di rumahnya di situ juga. Tapi bokap udah di sini aja. Iya sih, sempatnya pertama gitu. Pertama kan ya udah di sini aja gini. Enggak, tadinya mah gua sempat mau nurut sih sebenarnya. Udah di sini aja, kirim ijazah segala macam gini. Terus apa yang ngebuat lu? Nyokap gua itu ngirimin ijazah gua dari Rangkas itu ke Jawa. Tapi gua pas maksudnya ngirim karena lu disuruh? Iya, udah tinggal di sini aja kata bokap gua. Ya nanti kerja di sini. Suruh kirim ijazah segala macam, nanti kerja di sini. Nah, setelah gua seminggu, terus 2 minggu kata gua ngelihat kotanya, terus gua juga kan di sini asing gitu kan masih. Pokoknya ntar dulu biar nggak bingung, gua jelasin dulu artinya kenapa Badrun nyari bokapnya. Karena posisinya emang di tempat yang berbeda. Nyokap di sini, bokap di Jawa gitu. Jadi biar nggak kebingungan dulu. Ya, jadi kembali lagi tuh ke cerita yang tadi tuh. Nah, setelah lu dikirimin ijazah sama nyokap, tapi gue berubah pikiran setelah 2 minggu kemudian. Tapi ijazah nyampe situ? Nyampe. Lewat kantor pos? Lewat pos. Jadi gue bawa dari Jawa itu, gue bawa ijazah asli, men. Pulang ke rumah. Dikirimin, oh iya pulangnya. Iya, bawa ijazah asli gue. Tuh kan gue kan selama namanya di jalan kan kehujanan segala macam kayak gitu, udah. Tapi anehnya lagi gue pas mau pulang itu, si bensin itu pas naik jadi berapa gitu, tadinya goceng gitu perasaan ya, jadi 6.000 apa 6.500 gitu tuh. Gue sempet pesimis nih, kata gue bisa balik. Lu gimana pamitnya ke bokap? Gue langsung pamit aja. Lu berapa pikiran nih? Lu berapa hari di situ? 2 minggu gue, 2 minggu sama bokap.
luntang-lantung aja gue, Enggak sama luntang-lantung bokapnya sama bokap. Tiap hari gue sama bokap gue, tapi selama 2 minggu. heeh, pas Katanya lu tapi nyebrang gua ke Bali. nah itu maksudnya dari pas gue pamit itu gue nggak balik ke Rangkas, men. Heeh, gue pamitnya Berarti malah lu ke salah. Bali gue. Jadi Lu nih, bawa ijazah ke Bali dulu. iya, Iya. Terus gila. tuh. Jadi Berarti gini intinya nih, pamit enggak ya? niatnya gue tadinya mau pamit. Iya. Nah, pas gue Anak muda lah ya. pas nyampe di Kendal, Kendal itu arah balik Kendal, Iya, satu iya. kota dari Semarang nih kan, Semarang Kendal tuh. Pas mau balik arah ke sini, arah ke Banten. Iya. Pas di Kendal gue ketemu temen gue, dan bukan ketemu temen gue, ketemu teman Vespa. Terus tiba-tiba nih ada acara nih di Bali gini. Kata dia, ih gue nggak ini nih, nggak ada duit, kata gue kan, gue mau duit gue ngepas buat balik doang nih ke Banten, kata gue ya. Udah gampang, nanti gue bensin. Nah dari situ tuh asik kan, berangkat lah ya. Akhirnya gue mikir dulu, besok berangkat pokoknya gini. Iya. Nih serius nih men, gue nggak ada duit, serius gue kan. Ya udah nanti gue bensinin gini. Nah berangkat lu tuh ya? Berangkat men gue. Berapa hari dari tempat bokap ke sana tuh? Dari Kendal. Kendal itu mah cepat sih, Jos, ya, dia mau ngejos dari kan Jawa Tengah ke Bali mah deket. Paling 2 hari lah, 2 hari 3 hari. Nyampe tuh 2 hari 3 hari. Ke Bali itu. Ke Bali. Nah, di Bali tuh ikut acara aja di sana kan? Ikut acara Vespa gitu-gitulah. Nah, gua di Bali 2 minggu juga. Nginep di Secret, kayak gua di sana kenal sama orang lagi, terus orang Bali. Terus dia tinggalnya di deket Denpasar. Jadi gua udah nginep dulu aja, nanti gue juga pengen ke Semarang. Ternyata dia tuh orang Semarang. Oh gitu. Iya, anak Vespa itu, tapi dia udah lama di Bali. Dan dia rencananya pengen balik ke Semarang. Itu acara apa sih bro? Acara biasa anak Vespa. Gimana sih, acara anniversary gitu tuh, kayak ulang tahun klub. Berarti dari Banten ada dong? Ada, tapi dari seluruh. Ya maksudnya di undangannya kan se Indonesia, tapi kan yang datang mungkin ada juga yang dari mana, luar pulau Kalimantan, mungkin dari mana ada. Respect lah buat anak-anak Vespa ya. Lah mantap anak Vespa mah. Di zaman itu apalagi lah gua. Iya. Udah tuh beres tuh. Iya, gua keberuntungnya ketemu orangnya baik-baik semua. Berarti pas di jalan. Perjalanan lu gila juga ya. Men, seru men. Jadi gua ketemu di Bali orang Semarang. Iya. Terus udah gitu gua di Bali gua dikasih penginapan, dikasih makan, pas dari Bali ke Semarang yang dibensinin. Gila. Sama dia. Terus dari Semarang gua dikasih duit sama buat orang itu. Dikasih duit nih buat ongkos bensin. Sampai nyampe gua ke sini. Gila tuh orang. Keren ya. Gua kalau emang keren banget. Gua lupa namanya tapi lupa namanya, tapi gua mukanya, terus Vespanya gua masih ingat. Dia sendiri sama. Dia sendiri, dia bawa Vespa tapi ada sespannya. Gila ya. Bawa sespan dia. Lu parah lu ngelupain orang-orang. Lupa gue, emang bukan berjasa, maksudnya gue tuh salah satu orang yang sulit mengingat nama, men. Ini kan YouTube kan global ya, Indonesia. Siapa tahu lihat dan tahu cerita lu kan? Iya. Mudah-mudahan namanya lupa gue. Pokoknya dia orang Semarangnya Semarang atas. Pokoknya dicari aja tuh yang dulu pernah lu tolongin tuh. Gue terima kasih banyak, gue dikasih duit, gue dikasih makan enak. Terus pokoknya keren lu orang itu tuh, lupa namanya anjir. Iya, sampai gue juga pernah ikut Vespa kan, bukan Vespa. Kita inget gak sih? Apa sih? Gue sama si Reza apa sama lu ya? Oh iya. Anyer tuh gak? Oh iyalah, itu lu ya? Semuanya lah bareng. Iya, tapi kan kita bawa rasi bro. Bawa ini ya, bener bawa rasi. Tapi acara Vespa. Iya, tapi terima aja. Nah, lu tuh udah beres tuh Semarang. Balik lagi gak ada mampir lagi ke daerah gak? Langsung gue dari Bali ke Semarang. Semarang gue nggak ngontek keluarga gue lagi kan. Orang keluarga gue taunya gue udah balik. Lu langsung ke rumah tuh? Langsung pulang ke sini, langsung ke Rangkas. Bawa Vespa dengan selamat, alhamdulillah. Nah, apa yang pertama kali lu omongin ke nyokap? Misalkan mah ya pasti lu cerita kan, bawa cerita. Dan nyokap lu yang jelas kumaha dek atau gimana dek, kan pas ketemu bapak gimana perasaannya atau enggak? Ya paling dia nanya gini doang sih. Gimana tuh?
gimana Bapak Datang nih, sehat? Ma, Gini kan, assalamualaikum, salaman gitu. Bapak ada sehat Hmm. sih Ma, gini. Terus dia inget nggak katanya sama kamu? Inget Ya Mama, inget. inget Iya. gini. Gua masih inget, terus nanyain Mama juga, nanyain Bella, kata gua Heeh. gitu-gitulah. Pokoknya ya namanya orang tua standar lah. Nah udah dari situ Mhm. gua juga langsung dari rumah mandi, cabut lagi gua langsung ke anak-anak. Gua Tapi lu nggak di rumah kontak-kontakan dulu. sama bokap minta nomor kontaknya kan? Enggak, Dia nggak megang HP. nggak Waktu megang zaman HP. itu kan sulit juga sih, Pak. Di zaman itu mah gimana ya, handphone teh asal teh kali ya. Mhm. Nggak terlalu penting lah Belum di sih, belum. 2008, Belum, 2009 mah belum. masih Ya, sekunder lah. bukan yang vital banget gitu, Mhm. nggak kebutuhan yang biasa, bukan yang vital. Oh Jadi gitu. nggak, Terus gua aja handphone ninut-ninut biasa aja gitu. terus nyokap nggak ngomong apa-apa, udah gitu aja lah. Geus bae ketemu gitu. Udah, Oh gue gitu. soalnya emang nggak bisa bercerita gimana ya sama orang tua tuh, nggak bisa terlalu terbuka gitu. Iya, iya. Nggak ini juga nggak apa. Tapi kan gua juga nyokap lu ya. Lu pernah nginep di rumah lu tuh di belakang Iya, tuh kan. dulu di Wih, kamar gua ya. enak tuh makanannya, Bro. Heeh. Bener gak sih? Nyokap gua jualan apa sih? Iya. Karedok, ketoprak kayak gitu-gitu Dan di depan rumah. pokoknya selama gua kenal lu, pokoknya wasilahnya gua kenal sama anak-anak Reo dan yang lainnya gitu. Ya dari lu, Ya jalurnya. Terus ditambah tempat nginep yang paling enak ya kamar 1000 bulan ya. Kamarnya 1000 malam ya. 1000 malam. Kamar lu ya sama kamar si Reo. Heeh, Udah itu kamar dua. si Resa ya di Kampung Sawah. Iya. Dan itu udahlah, Itu momen-momen yang nggak bakal bisa diulang lagi sih. gak Itu bakal. udah jadi apa ya, gue juga sampai sekarang suka masih kangen aja gitu sama suasana kamar itu ya kan. Lu juga Masih lah. masih inget kan ya? Masih inget banget gue. Ada enak. almarhum Bok di situ kan. Almarhum Bok Iya, yang ngurus bener-bener. gua itu dari Sama Ucok ya. Ucok yang Ucok baru nikah. yang kemarin baru menikah Ya tuh. selamat ya Cok ya. Lah, Langgeng. Pokoknya mudah-mudahan lah. langgeng jadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Iya. Amin. Amin. Gitu. Panjang ya. Cerita hidup lu panjang, Bro. Ya, bukan Nah. panjang sih, Dan- rumit. Resa kan pernah punya Momonon Store ya. Nah, ya. Nah, punya Momonon Store. Gua kan sering, pokoknya gue pun ketika kuliah gue ngaku Heeh. jarang banget kuliah. Jarang Tapi kuliah. emang kegiatan di luar terus tuh karena di Karena kan BEM lu kan salah satu mahasiswa yang aktif juga waktu itu. Aktif. Gua taunya. demo. Oh, Iya. Tapi enggak, maksudnya gue kenal terus gue kan sesekali mampir tuh. Kadang mungkin sering tuh ketika pertama ke situ tuh Momonon Store, terus Drun, ya. apa sih yang ngebuat lu berubah? Itu pertanyaan gua. Cuma Apa sih pas gua Pas hijrah gitu nah, ya. hijrah. Dan ketika lu kasarnya nih, gua ngelihat lu dari ini sisi lain nih, kita udah beda cerita nih. Dari Jadi ngelihat lu tiba-tiba yang pokoknya- tadinya bejat itu mabuk baik gitu ya. ya itu Mabuk. pokoknya beres sebelum azan pun, Heeh. maksudnya kasarnya nih lu pasti nangis kalau misalkan ketinggalan sholat Ketinggalan. berjamaah. Heeh. Nah kan tadi udah nih. Heeh. Jadi gini nih, setahu gua Heeh. kan tadi bicara fase udah itulah dilewat. Heeh. Jadi fase pertama lu Ugal-ugalan. ugal-ugalan, terus kedua lu hijrah nih. Heeh, hijrah. Nah lu udah hijrah, nah lu balik lagi nih. Heeh. Nah, itu Gua gimana? sempat balik lagi. Itu apa karena apa? Nggak tahu ya, mungkin Itu kan udah positif. padahal gua udah baik banget kan ya itu kan. Maksudnya udah bagus lah gua sholat. sampai nah pertama kali lu tato tuh di situ. Ya. Nah itu kenapa, Bro? Nah, gua ngerasa Enggak. nggak Tato jadi tuh gini nih. bukan Gua negatif jadi juga, maksudnya bukan negatif. jadi gini. Awalnya itu gua sempet kebingungan di fase pas gua hijrah, bukan hijrah ya, maksudnya udah mulai rajin sholat segala macam, tapi gua itu masih bingung. Gua bingung sama diri gua nih, gua tuh mau kemana gitu tuh. Mau kemana? Hidup gua tuh mau ngejalur kemana. Gua tuh nggak bisa fokus saat itu, Wong. Nggak bisa fokus sama sekali sama Iya. sama jalur hidup gua. Gua tuh salah satu orang yang bisa dibilang bisa ngulik apapun gitu tuh. Jadi kayak misalnya gue jadi tukang lukis, tukang gambar, sebenarnya gue bisa aja gitu tuh. Betul, Tapi gue ngerasa malah jadi bingung karena gue
bukannya gue sombong, maksudnya gue kebanyakan skill gitu tuh, kebanyakan skill yang gue kuasain, jadinya Ya. gue Wih. jadi iya maksudnya Batuk dulu. jadi gue bener-bener gara-gara gue banyak skill yang gue kuasain pada saat itu, jadi gue bingung untuk memilih jalan hidup. Oh gitu. Nah, Iya. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk ditato nih. ya. Tato Jadi itu gini, entar kita heeh, bahas nih. Tato pertama lu yang mana nih? tato gue ada di sebelah sini nih. Ya, pokoknya Mhm. yang tadi tuh intinya ada fase-fasenya lah gitu. Heeh, Jadi kan itu balik lagi ke diri masing-masing. heeh. Nah, gua mau bahas tato lu nih. Tato yang pertama kali dibikin kalau nggak salah yang ini nih, Ini yang ini gue. flag, Black Flag. black flag. Black Flag ini logo band gitulah, band-band hardcore punk gitulah. Kenapa, Bro? Gua dulu pengen tatoan tapi gua bingung memilih aliran tatonya gitu tuh. Betul. Kayak kan aliran tato kan banyak tuh, Ya. kayak misalnya ada yang kayak yakuza gitu, terus Ya. ada yang Dayak gitu Mhm. kan. Lu kenapa ini? Kenapa black flag yang Ya pertama kali lu tato? karena emang gue suka sama bandnya waktu Hmm. itu, hardcore punk, terus dia Apa tadi emang niatnya udah satu aja lah tato gitu? nah ya tadinya emang Tadinya. udahlah gue pengen nato nih biar Iya. bukan kalau memilih si ininya mah nggak ada apa penjelasan khususnya ya, maksudnya Iya. ya karena emang gue suka bandnya aja. Lu tato di mana itu? Nah ini Jakarta sih. Jakarta. Heeh. Jadi gue memilih pas tatoan itu gara-gara emang gue bingung sama jalan hidup gue tuh, gue nggak bisa fokus gitu tuh. Iya. Gue tuh mau berkesenian atau gue mau jadi pegawai gitu tuh, Oh, iya mau iya. kerja gitu, apa gue Seniman mau atau jadi apalah gitu. berkesenian atau mau hidup jadi kayak PNS kayak gitu-gitu, Iya. apa gue kerja di mana gitu. Dan Heeh. jadi gue tuh ditato karena gue tuh sulit untuk memilih jalan hidup waktu itu ya. Iya. Jadi lu intinya ditato, ya gue pengen ditato aja gitu kan ya? Heeh, untuk meneguhkan hati gue nih, gue Iya. memilih jalurnya jalur mana nih, mau Iya. jalur berkreativitas, berkesenian atau gue Akhirnya lu kerja gitu. jalur berkesenian. Nah, Oh, berkesenian oke, gitu gua maksudnya paham. dengan ya udah gua ngulik apapun lah, yang Gua penting paham, gua paham. nggak kerja gitu, nggak kerja jadi PNS atau bukan PNS ya, maksudnya jadi kerja kantoran kayak gitu-gitulah, Iya, jadi betul. pegawai Alfa mungkin ya kan, pegawai Alfa atau enggak. Akhirnya gua ditato biar gua makin, jadi gua begitu pas misalnya gua terpuruk misalkan, Iya. terpuruk gara-gara gua gagal sama usaha gua, misalnya gua lagi merintis usaha ini terus gagal, gua ngelihat badan gua tatoan, anjing gua udah tatoan nih, Iya. gua nggak bisa nih, nggak Itu bisa yang bikin lu balik lagi di balik kesenian. lagi gua kencang lagi gitu Hmm. buat nyari lagi apa lagi nih, Tapi- apa lagi yang bisa gua kerjain misalnya. Tapi buat gue sih, Heeh. orang bertato orang yang berkarakter. Iya. Walaupun gua nggak bertato, cuma mungkin cara pandang ya. Kalau gue sih liatnya keren. Kalau gue sih liatnya keren. Cuma satu Gua sisi tergantung gimana tatonya juga. heeh. Tapi kalau tatonya cuma lu ngikutin orang, nah makanya gue bilang pertanyaan pertama kali gue tanya, ini tato kenapa lu? Karena lu Memilih. suka. Ya, karena ini gua banget gitu kan. Tapi kan enggak, gua itu bukan karena gua banget tadi, karena gua itu emang karena itu suka banget kan? iya, Suka banget. enggak, bukan gua suka banget juga, karena gua tuh bingung memilih jalur hidup. Ngerti enggak lo? Dan Iya. gua tuh Enggak belum dan- ngerti. Iya maksudnya iya, ya udah. gua bingung untuk memilih jalur di hidup gua, kayak misalnya gua tuh mau berkesenian atau gua harus kerja gitu tuh. Iya, itu. Nah, dan salah satu yang bikin gua untuk selalu terpacu untuk berkesenian ya karena gua akhirnya gua memutuskan untuk ditato. Reo enggak bertato. Hah? Reo. Nah, Nah, mungkin dia menemukan jawabannya. Iya. Apa kan ya? Mungkin dia mudah kan, orang-orang kan menemukan jalan hidupnya kan. masing-masing lah. Iya, maksudnya pola cara dia meneguhkan hatinya dengan cara yang berbeda-beda kan. Mungkin si Reo ya dengan ya nggak harus tatoan, tapi dia fokus di berkesenian gitu kan. Tapi gua waktu itu emang gua bingung sama diri gua. Tapi keren tuh. Bingung. Keren. Pertama kali sih gue lihat tato yang bagus itu di desa pertama tuh. Iya. Di desa baby segala macam. Dan lu ya udah akhirnya itu kan emang hak lu juga. Heeh. Hak lu juga untuk bersenian. Nah, ini gue mau nanya lagi nih. Apa nih? Mau nanya lagi. TRM masih TRM band gua masih jalan. jalan.
masih jalan. Pas kemarin itu gua sebelum Covid ya, sebelum pandemi ini, gua itu sebenarnya udah rekaman 4 lagu di Siresa. Yang baru. Yang baru udah nge-tag ya. Tiba-tiba Oh, yang dulu cuma single ya? Yang single-single doang, belum punya album gua. Jadi gua udah nge-tag 4 lagu, tiba-tiba pandemi ini kan. Pandemi. Pas Emang pandemi menghalangi banget ya? iya kan gua ngerekamannya di Jakarta waktu itu. Oh, iya, Di iya, Siresa iya. kan, bukan di Resa. Jakarta, apa sih, di Tangsel ya? Iya, Resa Di Strong. Japos, Iya. Resa Strom Record di Jaksel, di Tangsel. Terus. Nah, makanya gua kan aksesnya kan untuk ke kota kan sulit nih waktu kemarin-kemarin. Ya. Ya, gua vakum lagi. Hmm. Nah, sekarang nih kan udah mulai new normal Ini nih. dari tahun berapa sih itu TRM itu? Baru sih. Kalau udah TRM lama, tuh 2013-an sih. Udah lama lah. Lumayan. 2013 ya, 7 tahun. 7 tahunan. 7 tahun. Kan sempat vakum dulu. Gue itu Vakum kencang-kencang ngeband tuh cuman 3 tahunan lah waktu Dulu itu. manajernya siapa tuh? Intan ya? Intan. Dit- Si Dita. Oh iya, Dita. Dita. Gombe. Gua Dita. bener-bener Iya, Dita. bener. Dita Mungil. Terus kenapa lu bisa vakum kenapa? Ya karena emang gua waktu itu kan nikah. Gua nikah dan ngerasa orang tuh kalau menurut gua kalau pas pertama nikah itu pasti bingung dulu kan. Maksudnya masih meraba-raba kan. Iya. Maksudnya butuh meraba-raba nih untuk pernikahan itu gimana gitu kan. Dan gue tahu kok perjuangan lo. Iya kan? Jadi dia badannya sempat beberapa kali pindah ya. Heeh. Tapi emang toh dia ya walaupun berbeda-beda bidangnya, cuma toh di kesenian. Tetap Jadi tetap satu seni walaupun lo mau ngegambar, ya, tetap motong rambut juga seni kan. Iya, itu kalau menurut gua mau motong rambut itu kayak bikin patung cuy. Betul, bro. Dan Betul itu banget. harus hati-hati loh men, nggak bisa diulang loh. Kalau misalnya pitak ibaratnya udah Lu kacau itu mah. Mau kelas presiden juga. Ya. Kalau suruh tunggul ya Tunggul. tunggul. Oh iyalah, maksudnya mulia lah. Iya betul. Ya mulia. Oh iya. Jadi nih ya, guru, lu pernah nggak megang kepala guru lu? Ya kan? Iya. Gua mah udah pernah betul. megang kepala guru-guru kalian semua nih ya. Iya. Pernah gua sekarang kan di Paneglang nih kan. Guru-guru Paneglang mungkin udah ada yang pernah gua pegang kepalanya. Iya. Dan mereka diam-diam aja. Dan itu nurut ya. Dan ini nurut, disuruh miring-miring ya kan, disuruh nunduk-nunduk ya kan. Makanya harus nurut lo sama guru lo. Lah kalau nggak nurut pasti pitak men. Iya. Tapi emang banyak banget pindah. Pertama di Apa? barber lu pertama barber gua Rangkas pertama di Pasir. di Rangkas kan? Di Rangkas, di Pasir. Kedua Terus di gua pindah ke Kongsen. Kongsen. Nah, di Kongsen gua pindah langsung ke Pandeglang. Pandeglang juga gua lu pindah dulu apa nikah dulu? Gua langsung. Berarti jadi pindah begitu gara-gara nikah. Nah, pindah itu gara-gara nikah. Jadi gua nikah langsung gua bikin barber di sana. Besokannya jadi gue besok hari ini nikah, besok paginya gue langsung ngecat barber men. Iya. Gue langsung ngecat barber, gue langsung prepare buat buka barber yang di Paneglang. Tapi yang di Rangkas masih jalan itu beberapa bulan, mungkin 2 bulan 3 bulan masih jalan. Dua-duanya masih jalan. Jadi gue buka di sana jalan, di sini gue lagi ngebangun di Paneglang itu, ngebangun si barber itu, gue ngecat segala macam dekorasi. Satu pertanyaan yang menurut gue ini ya harus dijawab betul-betul sama lo. Jadi setelah semuanya pas lu lewatin dan lu memilih kesenian tuh, semenjak ditato itu, pertanyaan gue cuma satu, apakah lu udah betul-betul jackpotnya di barber? Apa masih ada cita-cita yang mau lu capai lagi? Gue tetap jadi tukang cukur gitu, cuman gue tuh tukang cukur kayak sekarang gue lagi ngurus YouTube gitu tuh. Tetap gue tukang cukur, gue tuh seorang tukang cukur gitu. Image gue pengen patenin di seorang barbering gitu ya, seorang barber gitu kan, seorang tukang cukur. Ya lu artis berarti kan? Ya bisa dibilang artis lah, artis kan seniman lah, seni lah. Yang dipisahin aja tuh. Gue mah kalau kata orang ya, jangan dipanggil artis, seniman berat gini. Artis aja lah kata gue, artis juga, bukan seniman gitu kan berat. Itu juga. Iya artisnya seniman juga. Semua itu berkesenian sih men. Iya. Nih, emang lu pikir lu pakai baju nih ya, baju lu pakai celana itu kalau nggak ada seninya men. Fashion. Maksudnya kalau nggak ada seninya, nggak mungkin dilihat orang enak gitu. Itu harus ada seninya juga. Jadi semua aspek ya kan, semua aspek kehidupan itu adalah seni menurut gua.
Setuju banget Semua gua. men. Kalau lu mau bangun rumah, lu kan harus ada estetikanya, rumahnya Betul. tuh harus bentuknya begini, itu kan seni men. Betul. Semua orang di dunia ini adalah seniman menurut Gua gua. baru terbuka nih. Iya kan? Baru terbuka nih lo ngomong gitu nih. Emang semua Iya, orang benar, semua benar, orang semua orang di dunia ini adalah seorang seniman menurut gua. Iya, betul. Jadi kalau orang yang dibilang bukan seniman, kata gua ya berarti walaupun telanjang juga bisa disebut seni Iya. juga, seni tubuh ya kan? Iya, betul. Pakai betul. koteka gitu kan, pakai apa gitu, pakai dicat atau gimana, itu kan seni juga. Bisa body Iya. painting kayak gitu kan Jadi, seni. Kalau kata siapa tuh lupa gua. Nanti dicari aja sama Jadi lu. sang pencipta kita ini adalah maha apa ya, seniman yang paling keren bro. Asik. Pokoknya Kalau menurut gua, lu nggak usah nyari keajaiban kemana-mana. Kehidupan kita ini udah masuk keajaiban. yoi, gua percaya sih. Ini Percaya kita itu itu banget. ini keajaiban ini tuh ya kita hidup. Jadi lu bayangin nggak, kita ngedip aja itu diatur sebetulnya. Iya. Kedipan mata, Yoi, sekali napas, detak jantung, dihitung ya. gimana lu kalau bisa ngedip? Heeh. Iya kan? Ada temen gue yang Perih bisa bro. ngedip. Lah perih. Kalau harus Iya, dibantu iya, iya. gini nih. Iya, Harus bener. dibantu pakai tangan. Bener. Oh jadi lu masih ada, maksudnya tujuan ke depan masih ada nih selain Ada, gua selalu ada. apa Gua tuh? pengen, Ada apa tuh bocorannya? Dan kapan itu? gua tuh pengen punya ini, apa sih? Ruko tapi jualan mainan men. Oke. Ruko tapi jualan mainan. Semua mainan ya, maksudnya mainan anak kecil sih, maksudnya kayak Iya. pokoknya semua pernak-pernik mainan anak gitu. Mainan Hmm. anak-anak, gue pengen punya toko mainan Di sinilah di Banten lah gitu ya. di sini lah tetap nggak tahu di Rangkas, nggak tahu di Paneglang, yang penting gue pengen punya toko mainan. Oh iya. Harapan lu ke depan apa nih? Apa Bro, ya? Apa aja mengenai Ya gue sih kehidupan lo. pengennya sih ya semoga semua usaha gue dilancarin aja. Iya. Soalnya gue nggak tahu juga, gue mungkin ke depan mungkin mau bikin apa ya kan, karena gue tuh orangnya pikirannya selalu melompat-lompat gitu, Wong. Iya. Walaupun gue tetap memilih untuk berkesenian, tapi gue kesenian itu selalu berlompat-lompat juga gitu tuh. Betul. Setuju gua sama lo. Tapi yang gua udah lihat dari podcast lu sih, orang-orangnya emang multikultur ya. Multikultur. Dari seniman segala macam itu ada semua. Ada. Dan itu gua kenal juga semuanya, hampir kenal semuanya. semua. Dan kalau misalkan boleh ngasih masukan, ya lu di Rangkas ini multikultur juga. Jadi ada, maksudnya ketika lu Reo oke lah udah masuk reggae, UB udah masuk Rock and and roll. roll. Nah, maksud gua semuanya lu sikat bro. Iya, gue juga nih nanti setelah upload ini mungkin gue bakal bikin season sama gue bocorin aja kali ya di sini. Ya boleh. Sama Hagia Sophia, gue mau bikin Hagia Sophia kan gua lagi pernah dengar. baru beres bikin album kan nih, launching album dia Iya. yang apa sih, yang judulnya apa ya? Hagia Sophia, bagus namanya ya. Hagia Sophia. Hagia Sophia. Dia baru ngeluarin album dan gue pengen podcast sama mereka. Jadi Iya. pengen apa ya, share aja gitu tentang visi misi Iya, mereka dalam bener, setuju bro. Nah, di Rangkas membuat juga banyak. album itu. Hagia Sophia, Banyak banget sih. Arab Sawarna, Pantai Sawarna. Ya. Terus yang Dan ini tuh Ligia. Ligia. Banyak. Bener. Gue pengennya semuanya sih. Iya. Enggak kayak beranda rumah. Rap. Di sini masih ada nggak sih aboknya? Aboknya masih ada. Masih ada. Mungkin gue Tapi kan tapi dia tetap gue juga punya sense of touch-nya ya iya, udah dia tuh udah rapper legend gitu. Legend untuk Rangkas Bitung gitu lah. Iya, Untuk dia udah jangan nasional muluk-muluk lah. lah, jangan muluk-muluk dulu. Maksudnya menurut gue di Rangkas itu rapper ya si Abok itu. Abok. Nah, iya. Nanti gue Harus juga ada nih Abok nih. Abok harus lah, gue juga Iya, udah iya. ada kesana semuanya, gue mau babat semuanya, gue mah nggak harus dia seniman atau apa, gue mau podcast sama siapapun dan dimanapun ya. Makanya gue ini konsep gue tuh podling di mana aja nih, kayak di depan rumah. Iya. Nih lihat di belakang rumah papa mertua. Iya, di depan rumah lah. Iya. Depan rumahnya Tapi anjir, enak lihat banget dong. kan? Tadi Ini sih ya. danau. Depannya danau. Widih, balong. Rancangan Balong KBH nikah. nih, balong gede. Iya. Saya gede. Cuma kayak punya Punya kolam sendiri. halaman gratis. Halaman gratis. Gue pengen lu ngejelasin
background lu sama penonton gua Iya, nih iya, iya. tentang lu tuh Oh iya benar. siapa dan profesi lu tuh apa gitu. Sebenarnya kalau bicara historical background ya, Secara background. gue juga bingung. Heeh. Orang tua gue juga nanya gue hobi random, Lu nggak ada hobi sih menurut gua. random Lu iya. nggak punya Iya bahkan hobi. random lah. Heeh. Orang suka bola ya gue nonton bola gitu. Heeh. Orang suka sepeda ya gue beli sepeda gitu. Cuma termasuk orang tua gue juga nanya, kerja apa gitu, apa aja, Tapi bingung. Nyokap lu tuh, bingung. bokap lu tuh kerjanya apa nih? Lu pengennya ngapain Iya sih gitu kan? bener. Heeh. Mungkin lebih kepada project director mungkin. Jadi lebih kepada kalau bisa dari Dipersimpel lagi deh bahasanya. Mungkin Jadi- kayak planning, event planning gitu. event planner. Event planner jadi Jadi misalkan ya lu tuh inputnya lu tuh punya band, heeh. gue outputnya, Heeh, gue punya panggungnya. Jadi Iya. lu tuh punya teater, gue outputnya. Iya. Lu punya The Boost, gue outputnya. Heeh. Jadi berarti lu lebih ke kayak promotor gitu kali. Ya promotor daerah lah, Nah, bisa Gitu. dibilang promotor dalam daerah, ini ya. dalam negeri lah. Dalam negeri, dalam inilah ya maksudnya skalanya belum belum lah, belum. masih tingkat provinsi Banten aja. Nah, tapi kan Gitu. itu udah lumayan Provinsi Banten juga. Kayak Kayak lu kemarin juga gua Expo. sempat apa namanya? Ngegarap apa sih event gede itu di Serang tuh. Oh iya, dia gua tandem sama Banten Musik Festival. Banten Musik Festival, Salon Seven sama anak-anak Salon Sal- Seven ya, heeh. sama anak-anak Salbay juga di situ Nah, bareng-bareng. Ya pokoknya apa aja lah. Apapun ya pokoknya sampai apapun yang upacara bendera. upacara bendera lu Gua yang garap. iniin ya, yang apa nih yang yang mengatur mereka ya. Iya, maksudnya simpulannya gue gawe apa? Heeh. Maksudnya Ya pameran. itu event planner bener. Iya benar. Event planner jadi Hmm. ya apa lu gak ada gitu ya, Ya, apalah yang mau lu gua ada gitu. Artisnya artis lah. Heeh. Jadi head of head gitu ya. Wih. Kepala dari kepalanya. Ya. Yoi. Gitu paling. Jadi nggak ada yang bisa diceritain banyak sih dari gua. Ya, Maksudnya tapi dari lu tuh emang, tapi menurut gua tuh lu seorang yang emang pekerja keras juga sih, Wong. alhamdulillah. Gua ngelihatnya lu tuh orang yang gampang tidur tapi gampang juga bangunnya. Adau. Iya Sama kan? kayak di situ ya, Di. Iya, emang Tolong. lu. Gue pernah ya ngelihat dia tuh, gue pengen tidur katanya. Tiba-tiba nggak ada beberapa menit langsung tidur dan dia langsung bangun lagi. Wih, serius lu, Anjir, Bro. lu bener. Dulu lu tuh tapi. kayak kok bisa sih? Tapi sekarang masih kayak gitu nggak sih? Enggak ya? Sekarang enggak. Enggak. Karena kalau dulu kan gua bergerak single fighter tanpa Hmm. manajerial. Kalau sekarang kan gua udah punya tim, Jadi Gua udah lebih punya santai. udah punya kantor yang Hmm. dulunya gua numpang kemana-mana Heeh. sampai gua numpang tidur di tempat lu. Heeh. Sekarang udah ada kantor Kantor, lah kecil, gudang lah, Udah. bukan kantor lah, Iya kan. gudang Ya, buat maksudnya nyimpen barang-barang. gubuk kecil lah. Iya lah. Gubuk kecil. Ya pokoknya lu juga tahu lah perjalanannya kayak Heeh, gimana. Pahitnya sih yang banyak, manisnya juga lumayan lah. Gak apa-apa sih men, kalau menurut gua semakin kita banyak pahitnya itu bakal nempa kita, ngebentuk kita biar jadi lebih baik lagi sih, Ya, biar lebih betul. keren lagi. Soalnya kalau misalnya lu nggak pernah dihajar sama kesialan, sama hal-hal buruk, lu tuh bakal keenakan Udah. nantinya. Udah bro, Iya, maksudnya kalau misalnya 3 lu bulan. nggak pernah gitu, jarang ditimpa masalah, lu nggak bakal jadi Kiwong yang sekarang. Betul. Iya kan? Setuju banget gue sama lu. Itu mungkin ya karena masalah-masalah itu yang jadi bikin ngebentuk karakter lu yang sekarang. Iya. Iya kan? Iya. Tapi gua ya pokoknya kalau misalkan ada satu orang yang perlu gue ucapkan terima kasih, Ya. itu salah satunya lu bro. Widih, yang benar nih. Serius Serius. banget. Nih, gue ngerasa Wih, tersanjung serius nih, men. banget. Jadi ya project manajernya di pernikahan gua. Waduh. Iya. Kalau nggak Gimana ada ya? Gue mah orangnya apapun gua kalau selagi bisa gue bantu sih, Wong. Iya. Ya, selagi bukan dunia apa ya? Gue mau kalau misalnya komputerisasi kayak gitu gue nggak Iya, ngerti iya. gue, Wong. Berarti beneran Gue mau orangnya orang survive manual. survive. Orang-orang yang Iya, manual. betul. Ya ini juga gue memaksakan diri nih untuk bisa, akhirnya gue bisa ngedit gitu Iya. kan, walaupun masih di handphone, tapi gue harus gitu tuh, mau nggak mau gue harus Betul. mendalami ini. Iya. Dan gue yakin insya Allah bakal jago sih gue, anjir. Ya Tapi- mudah-mudahan Tapi lu pernah mudah-mudahan mau dimonetize juga gue Iya, pengen amin. Pasti
pengen channel ini biar jadi penghasilan tambahan gue juga. Pasti dimonetize. Gua Amin, yakin pasti amin, dimonetize, amin, karena amin. di Banten tuh masih hitung jari, bro. Menurut gue banyak sih men, tapi banyak Iya, banget loh. banyak. Cuma yang aktif itu masih hitung jari. Mm-mm. Yang aktif ya. YouTuber banyak banget. Cuma yang aktif itu gue lihat dari bini gue yang baru upload lagi, cuma belum diupload yang ini mah. Oh, itu mah cuma pancingan biar dilihat dulu. Biar Dulu yang bawah-bawahnya Iya. masih gue biar emang sengaja gue sun jadi Iya. biar dia ngecek dulu ke profil gue sambil iseng dia ngelik yang Dan satu, lu udah ada. jangan sampai rambut lu berubah. Nah, ya makanya itu udah jadi karakter, mau jadiin karakter gua. Badun gimbal gitu nah, kan. iya, Kotak Rahasia TV ya si Gimbal. Badunnya gimbal, Iya, apa? iya. Orangnya gimbal gitu, pembawa acaranya. Karakter gitu. Gua Iya. juga pengen punya karakter sebenarnya. Kayak ketemu gua Iwan botak misalnya. Nah, Gua enggak botak. iya Paling makanya sekarang gua julukannya Iwan gendut. Iwan mungil. Nih, Iwan mungil, Iwan gendut. Itu di body shaming enggak ya? Iya, enggak lah. Kan kalau lu ngeledek gua dan gua enggak ngebahas tuh enggak body Oh, shaming. jadi kalau lu ngerasa enggak enak baru tuh body shaming. Iya. Kalau Gitu. misalnya lu fun aja. Nah, kalau misalkan nih lu ngeledek satu orang nih. Itu body shaming. Tapi kalau lu ngeledek semuanya, itu enggak. Oh, jadi misalkan ada 5 orang nih. Lu botak. Lu gendut, lu kurus gitu. Semuanya digoreng. Jadi jatuhnya kayak fun gitu, kayak ya emang semuanya, karakternya gitu ya. Semua ledekan, obrolan itu tergantung intonasi. Oh iya, gua tergantung nadanya ya. Goblok lu, bro. Oh, goblok lu, pengen anjing lu gini. Tapi kan bahas kentot lu. Tapi kan kalau misalnya ketemu dan gak kenal, goblok dia. Kalau misalnya gak kenal, goblok lu anjing gini. Padahal kan orang-orang pasti naon sih dia gitu kan. Nah sih, lu ngelunjak hati ya anjing. Ngelunjak hati ya. Iya benar. Iya kalau intonasi. Ya makanya gua tuh salah satu orang yang kalau nulis pesan ya di WhatsApp atau dimanapun, gunakan emoticon itu ya, itu untuk melambangkan dan memberi intonasi kata-kata yang lu ketik. Jadi lu jangan males untuk menggunakan emoticon itu tuh emang diciptakan untuk menggambarkan suasana hati lu gitu saat menulis itu, karena kata-kata itu tidak bernada gitu kan. Betul sekali. Gua nulis anjing misalnya, tapi kalau ada hahahanya misalnya ya, anjing terus gua ketawa, berarti wah bercanda. Kalau misalnya gua nulis anjing doang, nggak ada emoticon nih, anjing sih marah nih atau gimana ya, gitu kan. Kita bingung kan, orang-orang tuh menafsirkan kata-kata anjing ini apa dia bercanda atau dia serius gitu kan. Ya tergantung si emoticon itu. Kalau misalnya kita pakai berubah si anjing itu jadi anjing misalnya, anjing terus nggak ada emot kan, terus sampai lu ngatain gua nih gitu kan. Kalau misalnya ada anjing terus ketawa misalnya, ada emot ketawa, wah ini bercanda. Itu sama kayak di telepon sebetulnya. Di telepon juga sebetulnya kalau misalkan ya kalau di telepon itu intonasinya yang nadanya itu emang ada. Ketika karena didengar, bisa didengar, divisualkan lewat ini ya, misalnya dari kuping kan kedengaran. Jadi itu intonasinya tuh jelas kalau menurut gua. Karena sama kayak di telepon nih, ketika orangnya senyum, nggak tahu siapapun ya. Kalau gua bisa ngerasain orangnya lagi senyum kayak seneng deh telepon gua. Terus kalau misalkan gua dengar dari si Resa perasaan. Galau menular loh. Sih masih kayak bete menular. Iya, jadi bete menular kali kalau misalkan di suasana yang kita dapat, kayak misalkan nih, lu sekarang podcast 1 menit aja udah nggak betah. Itu nggak usah lo ngomong, gua nggak usah ngomong lu jangan di sini sih. Lu pasti bisa ngerasain udah nggak kondusif nih, atau udah nggak asik nih, udah gitu. Jadi itu apa? Aura lu yang asli sebetulnya. Kalau gue sih masih percaya itu ya. Kesimpulannya berkesenian tetap. Tapi kalau untuk kantor kayaknya geser dikit. Bukan geser sih, bukan adalah. Gue pengennya bekerja pintar sekarang. Pengen bekerja pintar. Terus ditambah sekarang ya udah, intinya tinggal lu publishing lewat YouTube. Jadi profesinya 2 nih sekarang berarti lu. Iya. Berkesenian dan YouTuber. Channel lah, YouTuber. Enggak sih, maksudnya ini tuh pengen jadiin passion gue juga. Jadi media si Badrun itu adalah tukang cukur yang punya channel, dan channelnya itu ngebahas tentang beginian dan misalnya. Dan gak usah gimmick-gimmick lah.
nggak harus edit-editan seret dimaju mundur terus ada suara dah ada Ada lu suara yo kentut. itu kan buat Ada. awal buat jadi ini doang buat apa namanya ciri khas channel gua kentut. Awalnya kentut dikentutin dulu kan emang YouTube juga kan menghargai orang-orang yang ada karakternya. Betul banget. Kalau misalnya si channelnya itu ada karakter pasti dimonetize juga lebih diperhitungkan untuk dimonetize gitu. Paling kalau ngasih masukan nih lu sekarang nih udah ngerambah non formal nih. Kayak ngobrol sama siapa anak-anak band dari IO segala macam. Nah lu coba ke ranah-ranah yang lebih lu maksudnya beda ini ya dari zona gua nyaman ya sama lu. Lu zona nyaman ya. Ini emang di apa namanya ini di atmosfer gua nih. Ini lingkungan lu nih. Lingkungan lu keluar sedikit. Gua kenapa masih memilih zona ini karena ya ini yang gua kuasai dulu. Oke. Soalnya gua kalau misalnya gua ke ranah yang lain, gua malah jadi bego nanti. Kelihatan banget gua begonya. Kalau misalnya gua tiba-tiba langsung nencok ke ranah, misalnya gua podcast sama pengusaha besar dan orang-orang apa gitu kan. Tiba-tiba ini aduh, bukan porsi gua nih. Nanti maksudnya. Tapi gini, maksudnya lu bisa jadi penyedia yang gua bilang tadi. Jadi lu hanya perlu jadi moderator. Jadi pembawa acara. Iya, maksudnya gini. Jadi gua mengundang korek dan rokok. Lu silakan ngobrol. Oh iya. Ngerti enggak? Bisa jadi ya. Gini doang. Gua mengundang toko knalpot dan toko motornya. Lu cocok kan nih berdua nih ngobrol gitu. Jadi lu mengundang mahasiswa. Ya moderator. Iya. Jadi moderator gitu aja. Jadi lu jangan kehabisan. Lu harus jadi pemateri terus. Iya, makanya gue di YouTube ini gue lagi mencari jati diri gue. Bukan mencari jati diri, maksudnya mencari apa ya? Potensi gue di bidang lain. Misalnya gue bisa aja nanti gue misalnya ngobrol sama pemborong misalnya kan. Betul. Mungkin gue pas gue ngobrol sama pemborong itu gue sedikit banyaknya gue ngerti tuh sistem dia gitu sistem si pemborong itu seperti apa, cara-caranya untuk memulai suatu proyek gitu apa misalnya yang harus gue lakuin kayak gitu kan jadi ilmu baru tuh buat gue tuh. Tapi lu jadi salah satu influencer loh, maksudnya ada YouTube si Badr nih. Oh gue bikin lah gitu, YouTube band apa gitu. Itu di segmen juga ya, maksudnya di segmen tertentu juga. Kalau misalnya mereka bisa aja sih ngelihat kayak Gopar gitu kan, kayak Deddy Corbuzier gitu. Tapi gue tuh versi lokalnya lah, budget lah, low budgetnya gitu. Gue tuh seorang tukang cukur gitu, tapi gue bisa aja kayak gini gitu. Siapapun dan apapun profesinya bisa aja ngebangun YouTube apapun gitu tuh. Asal lu mau aja sih intinya, mau mengeksplor diri lu. Sekarang udah era digital kayak gini lah, udah emang beneran harus dimaksimalkan. Iya, semua potensi harus digali. Menggali semua potensi yang ada dalam diri lu. Soalnya kita itu dilahirkan lengkap men, semua bisa. Setuju gua. Jadi nggak ada yang nggak bisa kalau lu mempelajarinya gitu tuh. Misalnya gue sekarang nih lemah di teknologi komputer, kayak misalnya gue mengoperasikan komputer, terus gue mengoperasikan Photoshop segala macam. Itu tuh bukannya gue nggak bisa, karena gue tuh nggak fokus di situ, bukan nggak fokus dan gue nggak ngegali di situ gitu tuh. Kalau gue ngegali mah bisa. Bro, dan emang lu sadar nggak sih? Dan semuanya hampir 90% ya disiplin ilmu itu melenceng. Maksudnya disiplin ilmu itu begini, gue aja sarjana pendidikan bro. Sarjana pendidikan, tapi malah jadi kayak sekarang aturan kan maksudnya guru kan aturannya. Maksudnya ke DKP. Desain ilmu desain jatuhnya komunikasi kayak visual. Kayak komunikasi jatuhnya. Jadi event planner kan ada tuh di IKJ segala macam. Jatuhnya ke yang kayak gitu, cuma ya broadcast lah. Disiplin broadcasting ilmu, gitu broadcasting. Jatuhnya enggak nyambung lah. Lu kan emang harusnya jadi guru. Ijazah tuh enggak kepake, Bro. Nah, makanya dari pas gua SMP, SMA juga gua bukannya enggak percaya sama sekolah. Karena menurut gua sekolah itu hanya untuk mencari link teman gitu rekan gitu, untuk mencari apa ya namanya? Jaringan. Untuk mencari jaringan. Betul. Untuk koneksi gitu kan. Koneksi itu penting soalnya. Lu
skill jago tapi nggak ada koneksi, Iya, tetap iya. nggak bakal. Tapi gue sekarang masih nyari hobi. Apa tuh maksudnya? Gak tahu, gue pengen punya hobi. Oh, tapi kalau hobi tuh penting loh men. Kayak gue misalnya nih ya, gue tuh hobi, iya gue mau ngebahas hobi gue ya. Iya. Gue tuh selain misalnya berkesenian gitu kan, ya bisa dibilang hobi yang bisa menghasilkan uang. Iya. Tapi gue ada hobi yang menurut gue nggak bakal bisa gue ilangin gitu seumur umur. Apa tuh bro? Gue tuh kayak suka ngoleksi barang-barang antik men. Selain barang-barang antik lu apa tuh? Olahraga misalkan? Olahraga gue skateboard gue paling. Skateboard. Gue soalnya nggak bisa apa ya, bukan nggak bisa, gue nggak demen lari ya. Tapi gue lebih suka skateboard sih. Skateboard ya. Passionnya dapat ya kan, ekstrimnya dapat. Dapat. Keren sih, intinya mah keren lah. Iya benar. Kita sering Gak munafik lah anjing, sering naon lah. lihat nongkrong situ tuh sama apa? Di alun-alun ya, di alun-alun, alun skateboarding team. Ada tuh, udah nggak ada orang-orangnya. Ada lah, masih ada. Sekarang kan anak-anak lagi bikin mini rem gitu, ada di daerah situ tuh di Kampung Sawah. Dia bikin mini rem, Iya, tahu gua. Bikin mini rem keren sih, anak-anak Keren. mulai bergerak lagi. Dan itu yang ininya anak-anak ini men, anak-anak sekolah, anak SMA. Oh iya. Jadi yang bibit-bibit baru. Generasi baru. Wah, seneng gue ngelihatnya mereka jadi malah lebih solid dan pergerakan mereka ngalahin gua gitu. Dulu gua nggak bikin apa-apa gitu, cuman bikin ya sekedar nongkrong terus latihan gitu-gitu. Iya. Dia bikin kayak misalnya tahun-tahun kemarin kayak apa sih, kayak ngadain event skateboarding day gitu kan. Skateboarding day kan itu emang event tahunan yang diselenggara, yang diadain event internasionalnya skateboard lah, hari skateboard sedunia lah itu kan. Jadi seru tuh. Dia udah ngadain itu mereka. Gua mah dulu pas main itu nggak pernah kayak begitu-begitu. Nggak pernah. Soalnya emang dulu tuh mungkin knowledge gue, maksudnya pengetahuan gue juga mungkin masih terbatas dan ya sekedar for fun aja lah gitu kan. Nggak sampai tapi masih aman lah, anak-anak masih ada gitu. Masih ada, alhamdulillah mereka masih aktif gitu walaupun orang-orangnya baru. Kalau gue malah respect gitu sama, walaupun baru, nggak ada baru-baruan sih kalau dalam dunia kayak gini. Senior lah ya di situ. Senior, senang nipu orang. Senior, senang nipu orang. Enggak sih, gue seneng ngeliat mereka berkembang gitu kan, punya pergerakan lagi gitu untuk regenerasi terus, jadinya terus. Dan nanti habis dari yang sekarang nanti ada generasi lagi terus. Kan asik tuh men. Bener banget. Iya. Tapi emang harus dididik dulu anak-anak. Harus apa namanya? Dibina, bukan dididik. Enggak dibina juga. Jadi gini bro, maksud gue gini, biar nanti lebih terorganisir. Artinya kalau misalkan lu udah, misalkan nih kayak lu nih, lu udah beres tuh, ya kaum lu hilang tuh nanti tuh. Nah, ada generasi. Nah, ya kan sekarang ada yang bukan yang ngurus ya, ada yang apa ya, yang selalu masih nongkrong nih, kayak si Bokep tuh, si Hendra Bokep. Dia kan sampai sekarang masih main, sampai yang angkatan gua lah misalnya, si Bokep masih main, dia masih sering banget aktif banget. Dia masih aktif nginep main. Di rumah dia sering banget dulu tuh. Dulu ya? Iya kan? Di pasir. Tapi seru banget cerita sama lu bro. Iya, enggak. Ini gimana ya, ngalor ngidur banget ya. Iya bener. Tapi gue juga enjoy sih. Enjoy gue. Ini udah berapa jam ini men? Kayaknya udah sejam dah. Jam lebih ini. Sejam lebih gue. Iya tuh. Sejam lebih. Oh sejam iya lebih, bener. Anjir. Sejam setengah men. Kayaknya udah dulu kali ya. Ngobrolan sih tak? Ya gampang lah. Gue udah closing sih sebenarnya. Dari tadi harapan lu segala macam. Nah, lu closing lah. Maksudnya. Ya udahlah kayaknya men. Udah malam juga nih. Iyalah. Kayaknya diudahin dulu. Apa kita bikin part 2 terus? Iya, ini bisa dipecah 2 nih. Bisa dijadiin 2 ini ya. Iya, 2 judul. Bukan 2 judul, bersambung aja. Iya benar. Bersambung. Betul dia ngobrolnya. Tapi emang jadi gini men. Nanti kan gue juga ada plan nih buat bikin usaha bareng nih sama dia ya, sama Iwan ini. Mudah-mudahan awal tahun lah ya kita running. Ya, amin. Jadi kayak doain. Kita mau bikin
tempat apa sih, foto studio, ada vape store, ada barbershop, atau ada apa aja lah ya di Apa situ, aja itu lah di situ. industri kreatif lah. Emang tempatnya anak muda di situ nanti. Industri kreatif gua sokong kita Asik. sokong di situ. Yoi. Kita ramein terus gitu Thank you, thank you, tempatnya. thank you. Doain semuanya biar lancar pokoknya. Heeh. Dan bukan buat siapa-siapa, buat lu juga kok semuanya. Iyalah, buat kita biar ada tempat untuk having fun bareng. Iya, betul. Kita bikin acara band, musik, akustikan, Jadi bukan pameran apa gitu, iya, pameran bukan lukisan. cuma nongkrong, tapi di situ juga ya tongkrongan yang pinter lah. Jadi Heeh. bikin event itu gimana, jadi Heeh. belajar event lah. Heeh. Jadi yang nggak pernah ada kan yang kayak belajar mixer segala macam itu nggak ada. Ya maksudnya hal yang nggak akan didapatkan. Kita buka workshopnya di situ. Iya. Bakal bikin workshop terus gitu. Misalnya Pokoknya hal yang nggak didapetin di dunia kuliahan, di tempat-tempat event ya di situ kan dapat. Nanti di tempat kita ini bakalan ada ya bener-bener ada ininya. Jadi ngebahas cara membuat puisi, mungkin lomba puisi, iya, ya kan, lomba dongeng, terus menggambar, misalnya apapun, pokoknya gue pengennya tempat nanti kita itu bakal aktif terus ya. Betul. Dalam konten kreator gitu, misalnya untuk berkreativitas. Sebenarnya ya salah satu wadah. Kalau wadah sih terlalu ini ya. Jadi jatuhnya tempat bermain bersama aja ya. Bukan. Tempat yang justru benar-benar nggak rasis lah. Lu anak reggae lu anak rapper lu. Udah situ semuanya tempat nongkrong. Iya. Udah selesai. Kita mempersatukan semuanya. Iya, amin tujuannya untuk mempersatukan semuanya. Iyalah. Tapi jadi gue juga pengen punya tempat kayak gitu tuh, men. Semua tuh ada apa namanya? Multikultur. Jadi semua kalangan masuk dan semua profesi dan semua bidang, segala aspek bisa gabung di situ ya. Iya benar. Dengan konsep yang lebih seger, pastinya. Enggak harus seniman banget gitu. Enggak harus, kita kasih konsep yang segar gitu di situ. Jangan, pokoknya nanti gue juga pengennya di situ tuh nggak ada yang kolot-kolot gitu ya. Udah dong, jangan diceritain terus. Nanti ketahuan semua. Iya, udah deh. Nanti deh ya, pokoknya lu tunggu aja gebrakan dari kita berdua nih di awal tahun. Amin. Mudah-mudahan terlaksana dengan lancar. Jos. Pokoknya jos lah, doain jos. Sampai jumpa di next video. Thank you brother. Dadah. Bye.